Biksu kecil menangkap seekor ikan kecil di sungai dan mengikatkan sebuah batu pada tubuhnya. Lalu ia melemparkannya ke dalam air sambil melihat ikan kecil itu berjuang kesakitan untuk bergerak maju. Kemudian ia mengambil seekor katak dan melakukan hal yang sama. Karena beratnya batu, katak itu hanya bisa melompat dan meronta. Biksu kecil merasa sangat senang bermain. Segala yang ia lakukan dilihat oleh gurunya, tetapi sang guru tidak menghentikannya. Sebaliknya, ia mengambil sebuah batu besar dan pergi dengan diam-diam. Malam itu, ketika biksu kecil tertidur, sang guru dengan tenang membalikkan tubuhnya dan mengikatkan batu besar di punggungnya. Keesokan paginya, biksu kecil berjuang untuk bangun dengan tubuh yang terasa sakit. Ia memohon kepada gurunya agar batu itu dilepas. Namun gurunya menyuruhnya berdiri dan berjalan. Tetapi biksu kecil hampir tidak bisa bergerak sejengkal pun dengan batu di punggungnya. Ia mengakui kesalahannya kepada sang guru. Sang guru berkata bahwa ia harus pergi ke sungai untuk mencari semua hewan yang terikat dengan tali, lalu melepaskan batu dari tubuh mereka. Jika hanya ada satu hewan yang mati, maka batu itu akan terikat di punggungnya selamanya. Biksu kecil panik. Ia tertatih-tatih menuju sungai dengan batu di punggungnya. Setelah mencari di air cukup lama, untungnya katak itu masih hidup. Ia segera melepaskan batu dari katak itu dan membebaskannya. Namun, ikan kecil yang terikat sudah kehilangan nyawanya. Biksu kecil menangis terseduh-seduh. Ia tidak tahu bahwa karena kelucuannya, ia juga telah menghilangkan satu nyawa tak berdosa. Sang guru merasa ia telah belajar pelajarannya, jadi ia melepas batu dari punggung biksu kecil. Bertahun-tahun pun berlalu. Biksu kecil telah tumbuh dewasa. Suatu hari, seorang gadis tiba-tiba muncul di kuil. Ia melakukan kesalahan yang lebih serius. Suatu hari, saat gadis itu tertidur, ia diam-diam menyelipkan tangannya ke dalam selimut gadis itu. Gadis itu terbangun oleh gerakan tiba-tiba dan menamparnya. Biksu kecil tahu ia telah melanggar aturan. Ia segera berlutut di depan patung Buddha dan mengaku dengan gugup. Gadis itu hendak menghiburnya. Tiba-tiba sang guru membuka pintu dan masuk. Biksu kecil merasa terlalu bersalah untuk menghadapi gurunya. Namun malam itu ia diam-diam masuk ke dalam selimut gadis itu ketika gurunya sedang tidur. Kali ini ia benar-benar melewati batas agar tidak ketahuan oleh gurunya. Mereka diam-diam mendayung perahu ke tengah danau. Tetapi keesokan paginya sang guru keluar dan melihat keduanya di atas perahu. Ia dengan hati-hati menarik perahu itu lebih dekat. Lalu dengan lembut ia mencabut sumbat kayu di dasar perahu. Setelah itu sang guru berbalik dan kembali ke kuil. Air danau yang dingin membangunkan kedua orang yang sedang tidur itu. Biksu kecil tahu bahwa itu adalah hukuman dari gurunya. Ia berlutut di depan pintu dan memohon pengampunan gurunya. Tetapi sang guru memperingatkannya untuk melupakan hubungan itu. Kemudian ia membawa gadis itu pergi meninggalkan kuil. Biksu kecil dihukum untuk melafalkan kitab suci di depan patung Buddha. Tetapi ia masih tidak tega melepaskan dan berlari untuk membujuk mereka agar tetap tinggal. Namun sang guru tetap tidak menoleh. Sejak saat itu biksu kecil tidak bisa tidur siang dan malam. Akhirnya ia mengambil keputusan. Saat gurunya sedang tidur, ia mengambil sebuah patung Buddha dan meninggalkan kuil. Namun sebenarnya gurunya tidak tidur, tetapi tetap tidak menghentikan biksu muda itu pergi. Bertahun-tahun kemudian sang guru menemukan sebuah pemberitahuan buronan di koran. Ia langsung mengenalinya. Itu adalah biksu kecil yang telah pergi lebih dari 10 tahun lalu. Sebuah desahan napas panjang pun keluar dari hatinya.